Ditanggung jawabin lah untuk diberikan nafkah, diberikan biaya itu dari awal mengandung sampai lahir anak dan sampai sekarang juga dibiayai, tapi 8 bulan terakhir dari hari ini itu biayanya sudah di stop, kayak gitu. Dan perlu teman-teman ketahui, tidak mungkin klien kami ini sampai membluak ke media kalau memang tidak ada yang dirugikan untuk dia, kayak gitu loh. Ini bukan ada unsur politik, bukan ada unsur seperti apapun, karena ini hanya murni untuk meminta pertanggungjawaban. Ya kan, kalau memang klien kami memang dari dulu pengen membongkar kasus ini, kenapa tidak waktu Pak RK itu sedang menjabat, itu lebih enak menggorengnya. Kira-kira kalau sholat id pakai mukena? Sebelumnya kan sudah selesai menjabat Pak RK, baru dibilang sekarang hanya hubungan pribadi mereka, menjalankan komitmennya seperti apa, kan seperti itu. Bang, berarti histori awal mereka kenal itu urusan bisnis, Bang? Seperti itu kan? Enggak ya? Enggak. Perkenalan biasa aja karena ada event aja. Perkenalan biasa, dan awalnya juga Pak RK ya, memulai komunikasi Memulai di awal komunikasi. saja. Nanti kalau mau tahu bukti-buktinya itu kalau upaya hukum lebih lanjut atau seperti apa, nanti dari pihak klien kami. Karena dari klien kami hari ini kita baru mendapatkan surat kuasa ini kan tanggal 27 Maret 2025 ini ya. Jadi masih langkah awal seperti ini. Untuk ke depan seperti tes DNA atau ada upaya hukum lainnya itu nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Karena Pak RK sendiri juga kalau nggak salah baru menuju kuasa hukum yang baru ya. Kuasa hukum yang baru kan ya? Iya, nggak tahu, kayaknya baru Tahu ya. nggak ngerti juga. Saya baru lihat tadi di Instagram kan begitu. Kan begitu. Bang, tahun berapa sih, Bang, awal mula mereka kenal, Bang? Kalau boleh tahu Abang, si Elisa sendiri cerita ke Abang gitu. Tahun berapa? Iya, kira-kira gitu. Awalnya itu di bulan Mei 2021. Awal mula mereka kenal, Bang, ya? Iya, komunikasi awal tuh bulan Mei 2021. Dari bulan Julinya awal mereka pertama kali ketemu. Gitu, bulan Juni 2021 ya. Gitu, pertemuan di hotel. Bang, itu Bang, katanya ada yang mengenalkan Bang Lisa dengan RK, bener gak, Bang? Seorang model juga, itu gimana tuh, Bang? Oh, kalau itu sih nggak begitu simpang siur ya. Ya. Itu Yang Ayu Aurelia. mungkin pribadi mereka sendiri bagaimana cara perkenalannya, kita nggak lebih ke dalam ke sana. Bang, Oke, tapi pada Bang, ini kan gini, banyak. masalahnya kan gini, itu personal ya Bang antara mereka gitu. Cuma permasalahannya apa yang diucapkan itu kan menjadi menyudutkan apa? Lisa pastinya kan gitu loh. Nah, berita juga kan semua mengarah ke Lisa yang tidak baik gitu loh. Langkah Abang ini ketika mereka bilang kemarin kan, ayo tes DNA gitu kan. Pihak Abang gimana menghadapi tantangan ini, Bang? Dan berita-berita yang semua menyudutkan pastinya. Kalau kita pasti akan mengambil langkah hukum demi kepentingan klien kita, termasuk orang yang mengklaim ataupun yang memberitakan berita yang tidak ada bukti otentiknya dengan jelas, yang tidak ada kapasitasnya dia berbicara sebagai apa, itu kita akan mengambil langkah hukum, gitu. Karena kan sekarang udah konsumsi media nih, banyak yang A, B, C dari semua segala macam yang tidak ada kepentingannya. Saya nggak ngerti tujuan mereka apa. Tapi kalau itu kita dari tim sudah menyiapkan untuk langkah hukum ke depan. Oke, seperti apa langkah-langkahnya? Karena ini kan sudah lagi pencemaran nama baik, ya kan, ITE juga, gitu kan. Itu semua. Rencananya kapan? Segala upaya akan kita lakukan. Baik itu perdata, baik itu Perdata maupun pidana. Karena itu kan juga kan akan linear juga, Iya. bisa juga tesnya. Nah, ataupun ya seperti lawyernya Pak RK bilang, atau misalkan tanpa upaya hukum pun ya nggak masalah juga. Cuman kan kita belum tahu teknisnya ke depan seperti apa. Oke Bang, mohon maaf dulu nih Bang sebelumnya Bang. Ini kan beredar lagi video kabarnya ya Bang, diduga kabarnya video dewasa yang terucap dari pihak sebelah, netizen dan segala macam. Seperti apa Bang menanggapi? Kita akan melaporkan orang tersebut. Siapa yang menyebarkan itu kan jelas ada di peraturan undang-undangnya kan. Itu aja sih. Gitu. Cuman kita lagi cari nih siapa gitu. Kapasitas dia apa? Itu aja sih. Kepentingan dia apa? Bang RK kan menyangkal baru hanya pertama ketemu sekali Bang. Tapi Abang bilang katanya nginap di hotel 3 hari. 3 hari. Abang mempunyai bukti terus seperti apa Bang? Lengkap. Ada bukti otentik. Pasti ada Pasti, bukti. ya. Kita pasti ada. Otentik itu. Ada bukti otentik. Tadi Abang juga menyinggung masalah RK memberikan nafkah Bang. Boleh dikasih tahu Bang nafkah per bulan yang Lisa dapatkan? Itu internal. Itu internalnya dari klien kami juga tidak menanyakan secara detailnya, tapi ada beberapa yang ditransfer
jumlah uang. Terakhir Seperti kali itu. kapan ya Bang? Untuk terakhir kalinya mungkin teknis ya nanti ya. Kalau misalkan ini akan lanjut dalam, kami akan lebih detail untuk otentiknya. Berarti nafkah itu dari setelah hamil atau tadi? Dari sebelum Hamil. ya. Hubungan mereka ini kan kalau dibilang intens ya, kalian sendiri lah ya menggambarkan seperti apa ya. Nah seperti itu ya. Lagi Bang. Oke. Bang, untuk masalah tes DNA Bang tadi Bang, maaf. Tadi udah kita jawab. Kan tadi udah kita jawab, ada prosedurnya semua. Udah kita jawab. Jadi nggak bisa kita jawab kan saya bilang tes DNA ini tuh bukan yang ini, next aja deh. Next Kalau itu question, next berulang-ulang. question, Nah, next question. Apalagi yuk. Lupa tadi mau nanya. Ya udah. Thank you ya. Thank you ya. Lupa tadi mau nanya apa ya? Iya, step by step. Iya, thank you semuanya. Kan berlanjut lagi ya Bang John ya? Berlanjut kan? Jangan semua di luar kendali. Gimana kendali kan jadi thank you banget ya waktunya nih semuanya. Tapi belum ada Nih, kopi press release. Apa tuh? Iya, intinya. Oke. Apa tuh? Lalu karena bentar. Karena oke rolling. Oke Bang, pokoknya intinya Bang poinnya Iya, Bang iya. tentang Lisa dibilang dugaan simpenan dari Pak RK sendiri. Kalau bicara simpenan sih ini emang apa barang titipan enggak lah. Yang jelas kalau mereka ada hubungan internalnya mereka pasti ada, udah itu. Ada. Saya nggak ngerti kalau untuk jawab simpenan tuh saya nggak ngerti. Oke. Itu Sejauh mana Bang hubungan maksudnya bisa dibilang di balik pengetahuan istri sahnya berarti gitu. Ya enggak lah, nggak mungkin lah. Ini kan suatu aib, nggak mungkin ditahu sampai keluarga besar. Itu aja sih. Di sejak kapan Bang hubungannya itu Bang? Dari komunikasinya dari bulan Mei sih. Dari bulan Mei. Bulan Mei sampai intens seterusnya sampai ya kejadian ini aja sih. Tahun kemarin 2024 ya Bang? Iya. 2021. 2021, bukan 2024, 2021. Itu yang mengenalkan memang dari LM sendiri mendm Pak RK atau mungkin Kalau teknis yang mengenalkan hanya mereka yang tahu lah. Karena saya nggak kita juga kan sebagai kuasa hukum nggak ada batasnya. Ngapain kita bertanya yang bukan kapasitas kita. Oke, tentang dikenalin katanya LM sempat bilang yang kenalin itu Ayu Aulia Bang, model juga gitu Bang. Nah, kita pasti itu nggak jelas. Kenapa? Karena saya bilang kan dengan momen ini udah menjadi opini publik, banyak yang hal yang nggak kepentingan tuh ikut gitu, itu aja sih. Dan kita pasti akan ambil langkah hukum ke depannya untuk kepentingan klien kita. Kalau untuk kehamilan Lisa sendiri kapan Bang? Mulai Kenapa? ada tahu kalau dia tuh hamil gitu Bang. Oh ini, nanti akan saya yang jawab. Boleh Bang? Oke. Iya makanya. Kalau untuk kehamilannya itu setelah mereka bertemu di hotel selama 3 hari, 2 minggu setelah itu Lisa mengabarkan ya kepada RK bahwa dia lagi hamil. Nah, untuk anaknya itu lahir di 26 Januari tahun 2022 ya, dengan usia kehamilan itu 37 minggu, jadi agak prematur ya daripada normal, begitu. Nah, berarti bisa dibilang itu pas yang di hotel itu pas bulan apa itu Bang? Di hotel itu di bulan Juni 2021. Kan kalau menghitung dari HP kehamilan sendiri kan Bang jaraknya agak ini nih Bang nih, simpang siur nih Bang seperti Ya, itu, Bang. 37 minggu. Itu 37 minggu. Dia lebih dulu lahiran ya. Seperti itu. Ini dari LM sendiri memang benar berarti anaknya itu tuh dari sama Pak RK gitu Bang. Ya, menurut pengakuan dari klien kami seperti itu. Tapi kan gini, dari klien kami ini kan namanya perempuan ya. Saat ada laki-laki dia tidak bertanggung jawab untuk anaknya, kan dari kalau kayak kasus kayak begini kan biasanya pihak perempuan yang dirugikan kan. Sedangkan Pak RK juga udah punya pernikahan yang sah kan. Kan pasti mereka dalam hubungannya punya komitmen lebih dulu kan. Nah seperti itu. Hanya pertanggungjawaban komitmen sebagai laki-laki aja. Komitmen sebagai laki-laki aja yang dipertanggungjawabkan itu aja. Tapi sebelumnya komitmennya seperti apa mereka berdua ini Bang? Nah itu mereka yang tahu, dan itu nanti mungkin kalau ada langkah hukum ke depan kami akan lebih detail lagi mungkin seperti itu. Karena untuk hari ini kan kita kan untuk merilis bahwa kami kuasa hukum yang ditunjuk oleh saudara Lisa. Iya kan kalau netizen juga bilang kan katanya sebelum kenal dekat sama Pak RK yang di hotel itu kan katanya sudah hamil katanya dugaan ya Bang dari LM sendiri itu Bang. Itu gimana? Ya nanti kan itu kan nanti ada pembuktian lebih lanjut yang seperti itu kan. Itu kan nggak apa-apa lah, namanya komentar-komentar itu kan Opini itu kan bisa siapa aja. bebas untuk opini bebas. Tapi kan nanti kan ada pembuktian lebih lanjut. Kan logika berpikirnya tidak mungkin orang bisa berani memblok ke media kalau tidak punya bukti yang otentik kan begitu kan ya. Terkait ada video, maaf ya Bang, video susur yang diduga LM dengan seorang laki-laki yang bertato seperti apa tuh Bang katanya Bang?
Walaupun ada video itu mau benar atau tidak kan, itu di luar dari kasus ini kan. Kan begitu. Mau ada video 1000 video pun nggak masalah. Yang penting kan kasus ini kan kita fokus pada klien kami, minta pertanggungjawaban, komitmennya dengan RK. Itu kan mau video-video yang lain kan hanya menyebutkan klien kami aja. Setiap orang kan punya aib masing-masing kan seperti itu. Untuk tuntutan dari LM sendiri kepada RK apa aja sih Bang? Untuk tuntutan sampai saat ini nanti kami akan diskusikan lebih lanjut pada klien karena klien kami juga belum sampai saat ini kan masih shock dengan dengan pemberitaan media kan juga luas kan, pasti kemana-mana kan dia juga pasti dikejar wartawan juga kan. Jadi lagi nanti ada waktunya kok untuk LM untuk speak up di publik itu ada. Yang membuat LM akhirnya speak up dari kelahiran anak yang Januari kan ada senggang waktu Bang ya. Kenapa baru ngomong sekarang Bang? Terus komunikasi. Oke, itu kan di Januari 2022 ya untuk kelahirannya. Itu dinafkahi kok. Nah putus nafkah itu dari sini 8 bulan mundur ke belakang ini baru tidak nafkahi lagi. Dengan mereka menafkahi berarti bisa dibilang dia mengiyakan bahwa itu hasil dari mereka berdua bagaimana Bang? Iya. Menilai sendiri. Nah, penilaian tersendiri kan untuk seperti itu penilaian tersendiri. So ya. Sama satu lagi saya mau tegas aja nih. Ini tidak ada agenda politik maupun ditunggangi politik. Murni hubungan pribadi dan murni klien kami ingin mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, itu aja sih. Biar nggak ada opini yang lain. Opini simpang siur kemana-mana. Kami juga sedang mempersiapkan proses hukum, baik itu perdata maupun itu pidana. Kita patuhi prosedurnya, mau tes DNA atau apapun nanti yang berlaku sesuai hukum acaranya kita akan tempuh, dan kita gentle dan kita siapkan bukti otentik, siap. Kita siap fight. Bang, proses hukumnya itu berlaku untuk 2 orang ya Bang? Atau untuk siapapun yang kayak ada RK, ada AA? Jadi Siapa gini, sih, Bang? balik lagi, pihak RK mau melakukan upaya hukum itu mereka haknya secara konstitusi. Balik lagi ke kami juga, untuk Lisa juga mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum, baik pun itu perdata maupun pidana. Jadi kedua belah pihak Berhak untuk mendapatkan upaya terhadap siapapun. Jadi tapi kami menyambut itikat baik. Ada statementnya lawyer dari Pak RK menyampaikan, saya mau tes DNA atas perintah laporan polisian ataupun penetapan pengadilan atau kesepakatan bersama kedua belah pihak, yaitu dari pihaknya si RK dan si LM. Jadi mungkin sementara cukup dulu atau ada rekan mau namanya coba rekan Johan gini dari mau namanya. Kayak tadi kan udah banyak banget. Bang, 3 sesi ini. Ada pertemuan nggak sih RK sama LM selama pas mengandungnya LM? Nah, nanti teknis Itu teknis itu kalau itu pembicaraan. Bang, terakhir Bang, saat LM menemui Abang sebagai kuasa hukum didampingi suami Bang? LM-nya? Dampingin keluarga besar semua dengan ini. semua. Oh berarti suami ikut mendukung? Iya. Sampai Intinya suaminya tidak mau berikut campur dengan permasalahan ini karena ini internal masalahnya LM sendiri. Iya. Gitu. Tapi RK sempat nemuin anaknya Bang, duga anaknya ini Bang. Teknis Mas. Teknis itu Mas. Nanti kita akan buka semua dari teman-temannya. Ada momennya nanti kita berbicara untuk lebih detail lagi. Untuk tentang tes DNA sendiri siap nggak sih? Tadi Bang? saya udah Itu jawab. kan tadi udah dijawab. Kita siap, Mas. mau upaya hukum perdata mau pidana siap. Di dalam upaya hukum perdata pidana kita siap ada tesnya. Pasti ini Bang, dari pihak AA sendiri kan Ayu Aulia Bang, dia sempat kan No comment. No comment, kalau itu nggak penting itu. Itu bukan Nggak masuk bahasan penting. kita. Itu bukan ranahnya di sini. Ada lagi next. Oke? Anak gantian ya. Oke, satu lagi Bang, tentang VN Bang, diduga katanya VN RK sama Siapa? LM sendiri adanya tersebar VN Bang, voice note. Kan itu udah dibilang muak, itu udah titik Itu udah bukan. itu. Udah bukan. Udah.